Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini di sekretariat Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kota Semarang, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suasana ingin belajar bareng. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Kita pulang mendapatkan ampunan darinya, dan semoga iman kita semakin bertambah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau dan dakwah yang beliau lakukan, dengan aneka tantangan yang beliau hadapi, hingga kita bisa menikmati betapa indahnya syariat Islam. Tidak lupa pula kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus sekeluarga yang telah menyediakan kita fasilitas untuk bisa kajian di rumah beliau. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tempat ini tempat yang berkah, memberi manfaat bagi masyarakat. Dan juga bagi teman-teman panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan bagi kegiatan kita di pagi hari ini. Dalam pengumuman yang tertulis di situ, judulnya adalah Istiqomah di Medan Dakwah. Berarti ini materi yang biasanya disampaikan kepada para dai. Sehingga saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya adalah para dai. Iya, betul ya. Insyaallah. Insyaallah. Ada yang bukan dai? Semuanya dai. Baik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin di awal, barangkali nanti materi yang saya sampaikan sedikit banyak catatannya yang barangkali berbeda dengan materi asatidah yang lain. Saya mohon izin agar nanti Anda lebih banyak menulis. Baik, kita semuanya tentu menghendaki punya amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah mati. Bisa disebutkan? Apa saja, Pak? Sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Lalu beliau menyebutkan rinciannya: sadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun salih yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakannya. Orang yang berjuang di medan dakwah, yang mengajarkan kebaikan bagi umat, dia punya 3 hal ini. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah tidak hanya dimaknai berupa sedekah materi. Bisa nggak Pak sedekah selain materi? Sedekah ilmu lebih tinggi daripada sedekah materi. Anda menyediakan tempat belajar misalnya, tapi nggak ada yang ngajar, terjadi nggak KBM? Kegiatan belajar mengajar tidak akan terjadi. Orang punya sekolah, tapi nggak ada gurunya, bisa terjadi kegiatan sekolah?
Tidak. Berbeda dengan orang yang bisa mengajar, walaupun dia tidak punya tempat belajar, dia bisa mengajar di tepi pantai, dia bisa mengajar di tengah hutan, dia bisa mengajar di gardu ronda, dia bisa mengajar di masjid, di musala, sehingga dia bisa mengajar di semua tempat. Karena itu yang namanya kegiatan pendidikan tidak berkaitan dengan tempat khusus. Walaupun yang terbaik posisinya ada di masjid. Sehingga sedekah jariah yang tertinggi adalah sedekah ilmu. Anda punya ilmu tertentu, lalu Anda tularkan kepada orang lain, maka Anda telah memberikan sedekah jariah kepada yang bersangkutan. Yang kedua, au ilmun yuntafu bihi, ilmu yang bermanfaat, jelas. Kegiatan dakwah mengajarkan ilmu kepada masyarakat, berarti dia mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Apa kaitannya antara dakwah dengan anak saleh yang mendoakan? Para ulama menjelaskan bahwa murid itu ibarat anak bagi gurunya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku ini seperti bapak kalian, karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga seorang guru hakikatnya adalah bapak bagi para muridnya. Makanya ada istilah al-bunuwah ad-diniyah, hubungan anak karena latar belakang agama. Kapan itu terjadi? Ketika ada orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, maka peserta didik itu seperti anak bagi gurunya. Karena itu di antara anugerah yang Allah berikan bagi para ulama, mereka punya banyak anak saleh. Kalau anak kandung yang mungkin tidak punya pendidikan agama, mendoakan orang tuanya ketika kapan? Ya, pas eling ya, pas eling kalau pas kober, berling. Nek kober orang eling, nek eling orang kober, orang tahu. Mungkin nggak ada orang punya anak preman, lalu si anak ini mendoakan bapaknya. Ya, mungkin Pak. Sehingga dia doakan orang tuanya pas hari kematian, ikut sholat jenazah. Lalu dipimpin oleh Pak Kaum mendoakan ketika sebelum keberangkatan, sampai telusupan barang. Ada telusupan di sini yang menyusup di bawah jenazah. Kemudian dia cuma karena dia nggak ngerti doanya, ya saya hanya bisa modal amin, amin, amin. Wes percaya kalau Pak Kaum, Pak Iman mau donga ngopo, kula ngamin, amin, amin, amin. Insya Allah dia mendoakan. Sesi berikutnya adalah malam hari, Pak. Malam hari sampai hari keberapa? 7 atau 3? 7, tergantung daerah ya. Kadang kan 1, 2, 3 libur, terus sampai ke 7. Ya. Terus libur lagi 40 hari. Libur lagi setahun. 100, barnyatos nyewu. Enggak, setahun dulu ada pendak, bar pendak mindo, terus nyewu, tutup. Selesai nyewu ya. Baik. Jadi di posisi dia ingat orang tuanya, kalaupun misalnya dia tidak punya momen untuk mendoakan orang tuanya kecuali di momentum seperti ini, maka puncaknya cuma sampai 1000 hari. Selesai, sudah ganti orang tua baru. Baik. Makanya berbeda dengan mereka yang berpendidikan agama. Dia mendoakan orang tuanya setiap saat. Tidak tergantung pada momen-momen hari seperti ini. Tidak hanya berhenti sampai nyewu, bahkan tanpa ujung. Kapanpun, di waktu kapanpun ketika dia berjumpa dengan waktu yang mustajab, dia doakan orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, amal yang bisa nyambung pahalanya pasca orangnya mati, waladun saleh, anak saleh. Yad'ulah yang mendoakannya. Apakah berarti anak preman gak mendoakan? Sebagian ulama menjelaskan, kenapa disebut anak saleh? Karena kalau nggak saleh, biasanya kurang semangat dalam mendoakan
orang tuanya. Tapi kalau anak itu saleh, setiap sujud dia ingat orang tuanya. Ketika dia mendengar azan, dia tahu ini waktu yang mustajab, dia ingat orang tuanya. Antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab, dia ingat orang tuanya. Sehingga dia rajin mendoakan kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya. Baik, ini anak nasab. Dan anak karena hubungan agama adalah para murid-murid sang guru. Dia murid yang soleh adalah yang mendoakan gurunya setiap saat. Makanya kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, seintensif apa Anda mendoakan guru Anda? Hari ini sudah mendoakan gurunya belum? Belum? Masya Allah. Atau nggak punya guru? Punya guru nggak? Punya ya? Guru apa? Bismillah. Guru matematika, guru fisika. Guru yang ngajari Anda agama, apakah Anda doakan? Mungkin banyak di antara kita yang sempat melupakannya. Makanya tolong jadikan ini sebagai kebiasaan. Siapapun yang Anda anggap dia paling banyak memberikan jasa berkaitan dengan pendidikan agama bagi Anda atau keluarga Anda, termasuk juga bagi umat manusia, Anda doakan dia. Tanpa harus memberitahu. Pak Ustadz, barakallahu fikum. Nggak harus kasih tahu kayak gitu ya. Saat Anda sedang sujud, saat Anda sedang duduk di masjid, kemudian menunggu iqamah antara dua azan, Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Ustadz B. Siapa yang kira-kira memberikan inspirasi besar sehingga Anda dapat hidayah Islam? Itulah guru yang layak untuk banyak Anda doakan. Jadi begini jamaah. Ada pujian, ada doa. Sama atau beda, Pak? Ya? Beda. Bedanya apa, Pak? Kalau doa, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan bagi yang kita doai. Kalau pujian, kita menyebutkan kebaikan orang itu di hadapannya. Baik. Yang memberikan pengaruh bagi kebaikan hamba, doa atau pujian? Yang mana? Doa. Kalau pujian? Pujian bisa dinikmati nggak? Bisa. Tapi nggak nambah rezeki, nggak nambah umur, nggak nambah pahala, nggak nambah kebaikan sepeser pun. Baik. Siapa namanya, Pak? Pak Asron. Pak Asron ya. Coba misalnya Anda, pujilah Pak Asron 100 kali. Apakah istri beliau tambah? Sama. Nggak ngefek. Maka pujian tidak memberikan pengaruh kebaikan sama sekali. Makanya tidak ada ulama yang minta pujian ya. Tolong puji saya enggak. Tapi kalau ulama minta didoakan, banyak. Anda kalau buka bukunya An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, bagian muqaddimah, bagian pengantar kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, bagi siapa yang sudah menyelesaikan buku ini, tolong doakan penulisnya dan kedua orang tuanya. Jadi beliau minta agar didoakan oleh pembaca kitab Riyadhus Shalihin. Maka kalau kita nyari ulama yang minta doa, ada nggak, Pak? Mudah untuk kita jumpai. Tapi kalau Anda cari, ada nggak ulama yang minta pujian? Nemu, Pak. Memang nggak ada. Karena pujian itu tidak memberikan pengaruh kebaikan sepeser pun. Beda dengan doa. Makanya jadilah murid-murid yang baik, yaitu murid yang banyak mendoakan guru, bukan murid yang hanya pintar memuji guru. Itu pun pujiannya hanya di komen YouTube. Ada artinya ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita menyadari dan memahami bagaimana arti penting dari dakwah, dan kita ingin agar amal kita lebih permanen, lebih abadi, dengan memiliki murid-murid yang baik atau orang yang mendapatkan pendidikan dari kita, berikutnya saya akan bacakan aneka keutamaan ketika seorang berada di atas jalan dakwah. Baik, keutamaan yang pertama. Jalan dakwah merupakan tugas para nabi dan para rasul.
Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah aku mengutus seorang pun di kalangan Rasul sebelum kamu Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berikan wahyu kepada mereka untuk menyampaikan risalah la ilaha illallah. Dalam tafsir yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di, fakullur rasuli zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa bayanu annahu al-ilahul haqqul ma'bud wa anna ibadata ma siwahu batilah. Dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, Imam As-Sa'di menjelaskan, semua rasul tugas utama mereka adalah memerintahkan para hamba Allah untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan menjelaskan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Berarti dakwah adalah tugas siapa? Para rasul. Sehingga siapa yang berdakwah berarti dia melanjutkan estafet tugasnya para rasul. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba pilihannya punya kegiatan semacam ini. Makanya jamaah, pasca Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, beliau sudah tidak lagi melakukan kegiatan ekonomi praktis. Tapi Pak, katanya beliau pedagang. Beliau berdagang itu sebelum jadi Nabi. Sehingga beliau berkenalan dengan Khadijah, lalu kemudian membawa modalnya Khadijah, kemudian diperdagangkan di Syam. Kemudian setelah itu beliau nikah dengan Khadijah. Ini sebelum jadi Nabi. Makanya kalau Anda ditanya, dagang itu sunnah Rasul atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Bukan? Atau iya? Bukan. Kenapa bukan, Pak? Karena beliau belum jadi Nabi. Bagaimana bisa disebut sunnah Nabi sementara beliau belum jadi Nabi? Maka tidak disebut sunnah Nabi. Betul bahwasanya beliau pernah berdagang, tapi pada posisi sebelum beliau jadi Nabi. Baik. Selanjutnya, yang kedua, bahwa dakwah merupakan sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Dakwah merupakan sebab orang bisa mendapatkan rahmat Allah. Allah sebutkan keutamaan dakwah di surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah." Mukmin laki dan mukmin perempuan satu sama lain saling kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Bedakan dengan sifatnya orang munafik. Orang munafik dalam Al-Quran, Allah sebut punya sifat berkebalikan dengan sifatnya orang mukmin. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Amar munkar nahi ma'ruf. Itu munafik. Apa ada Pak ayat yang bunyinya kayak gitu? Ada Pak. Coba lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya munafik. Di surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik lelaki dan munafik perempuan satu sama lain saling kerjasama.
Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka amar mungkar nahi ma'ruf. Masya Allah. Dibalik Pak ya. Berbeda dengan sifat orang mukmin. Orang mukmin gimana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Betapa jelasnya perbedaannya. Makanya kalau seperti kasus tadi pagi Pak, ada orang yang komentar, sekarang itu nggak perlu ngaji, kan semua muslim dijamin masuk surga. Yang penting sholat, bayar zakat, sedekah, mengerjakan puasa, sudah nggak perlu ngaji, nanti juga paling masuk surga. Berarti ini apa ini? Amar mungkar, nahi ma'ruf. Ketemu orang kayak gini, ciri munafik di surat At-Taubah ayat 67. Cukup kelihatan ya. Makanya setiap ketemu orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat taat, Anda bisa kasih tanda, oh jangan-jangan ini seperti ciri munafik yang Allah sebutkan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Udahlah kamu jangan jadi orang yang rajin. Masa sholat kok 5 kali sehari? Dikurangi. Dikurangi gimana? Biar nanti kamu nggak jadi orang mabuk agama. Ada kayak gitu. Dianggap terlalu gulu, kamu itu gulu dalam masalah agama. Masa ke masjid kok 5 kali sehari? Biasa-biasa saja, ke masjid itu setahun sekali. Untuk apa masjid dibangun kalau fungsinya hanya setahun sekali? Disewa saja. Udahlah, nanti kalau tempat sholat kita nyewa setahun sehari saja, itu lebih hemat daripada bangun masjid yang tidak difungsikan. Baik. Kalau ketemu seperti ini, berarti dia punya ciri kemunafikan. Yang Allah katakan di surat At-Taubah ayat 67. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Amar munkar nahi ma'ruf. Baik, kita kembali kepada sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, mereka amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu Allah sebutkan janjinya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga salah satu di antara cara untuk mendulang rahmat adalah ngajak orang untuk berbuat baik. Yang ketiga, dengan berdakwah maka orang akan mendapatkan label manusia terbaik menurut Quran. Label manusia terbaik menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Bagaimana sifatnya? Muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Ada 3 sifat yang disebutkan di ayat ini. Ayat yang ma'ruf. Surat Al-Maidah atau surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Karena punya 3 sifat. Amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Ibnu Katsir. Kata beliau, "Faman ittasafa min hadhil ummah bihadhis sifat dakhala ma'ahum fi hadha ats-tsana'i 'alaihim wal madhu lahum." Barang siapa yang punya 3 sifat ini, berarti dia termasuk di antara orang yang mendapatkan pujian di atas. Karena pada asalnya pujian ini ditujukan oleh Allah untuk siapa? Ditujukan oleh Allah untuk siapa? Para sahabat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Al-Maidah ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Punya sababun nuzul. Seperti keterangan Al-Baghawi. Sebagian ulama menyebutkan dulu sebagian orang Yahudi merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan para sahabat. Sehingga mereka berkomentar begini, kami punya Alkitab,
kitab kami sudah utuh, sudah lengkap, sementara kitab kalian belum lengkap. Dan kami sudah belajar kitab-kitab sebelumnya, maka ilmu kami lebih banyak daripada kalian. Mereka merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan para sahabat. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian lebih bagus, lebih tinggi derajatnya daripada Yahudi. Sehingga para sahabat dimotivasi oleh Allah untuk tidak merasa sedih ketika ada orang Yahudi yang menyampaikan seperti itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka siapa yang meniru 3 sifat ini? Yang pertama, melakukan amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, dan yang ketiga apa? Beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pujian yang berlaku baginya sebagaimana yang juga pernah Allah berikan kepada para sahabat. Qala Qatadah, kata Qatadah bin Di'amah, balaghana anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kami pernah mendapatkan keterangan bahwa Umar pernah menyampaikan, man sarrahu ayyakuna min tilkal ummati falyuaddi syartallahi fiha. Siapa yang ingin berada di barisan para sahabat seperti orang yang dipuji oleh Allah, maka tunaikanlah syarat yang Allah tetapkan. Wa man lam yattasif bidzalika asbaha ahlal kitab alladzi dhammahumullah. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti sifat ini, amar ma'ruf nahi munkar dan beriman, maka dia seperti ahli kitab yang telah dihina oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran apa yang mereka lakukan, sungguh buruk dari apa yang mereka kerjakan. Mau menyampaikan pengumuman, Mas? Baik, silakan. Silakan. Tafadhol. Bismillah, untuk Ikhwan tafadhol nek berdiri dulu. Berdiri dulu Afwan ini karena yang di belakang masih numpuk. Afwan untuk meja dilipat aja karena untuk jamaah Ikhwan yang di luar belum bisa masuk. Maju lagi. Mas ini enggak, Mas? Maju lagi ya. Rapatkan. Kalau sudah, tafadhol untuk duduk kembali. Syukran, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Terlalu rapat yang depan belakang enggak? Enggak apa-apa ya. Nah, mungkin yang berada di luar bisa dipersilakan masuk. Insya Allah. Meja boleh dilipat. Kalau masih ada space kosong, boleh dilipat. Maju bisa nih? Bisa di depan? Di samping saya boleh. Maju lagi biar. Yang ibu-ibu juga bisa menyesuaikan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Kita lanjutkan. Terakhir kita sampaikan perkataan Umar. Beliau menyampaikan, siapa yang ingin menjadi bagian seperti para sahabat, maka tunaikan syarat Allah. Syaratnya apa tadi? Amar ma'ruf, nahi mungkar, satu lagi, beriman kepada Allah. Baik. Kalau tidak mengikuti karakter ini, berarti dia mirip seperti Yahudi. Bagaimana karakternya Yahudi? Kemungkaran dibiarkan dan tidak peduli dengan pelanggaran yang ada di masyarakat. Baik. Dan ini terbukti. Kota Madinah sebelum datang Islam menjadi kota yang tidak disinggung dalam sejarah. Bukan kota yang hebat, punya nama, bukan kota yang bersejarah, jadi kota biasa. Bahkan namanya mengesankan nama yang buruk.
Sebelum bernama Madinah, kota ini namanya apa, Pak? Hah? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. La tathriba alaikumul yaum. Ini perkataan Yusuf. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Kota ini sebelumnya namanya Yathrib, yang artinya memberikan konotasi buruk. Makanya pasca Nabi SAW datang, kota ini dikenal dengan nama Madinatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotanya Nabi SAW. Karena kata Madinah itu bisa dipakai untuk nama kota Madinah, bisa juga dipakai untuk kota yang lain. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datang dari ujung Madinah. Min aqsal Madinah, dari ujung Madinah. Maksudnya apa? Kota, bukan kota Madinah. Karena ini cerita yang disebutkan di surat Yasin, ada di daerah Antokiyah, negeri Antokiyah, bukan di Madinah. Baik, kembali ke sini. Madinah yang dulu gak punya nama, bahkan namanya mengesankan nama yang buruk. Pasca datangnya Nabi SAW, dikenal dengan nama Madinatu Rasulillah SAW. Akhirnya disingkat dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota ini menjadi kota yang indah, kota yang suci, berhias iman. Sehingga salah satu sebutannya adalah Ma'rizul Iman, tempat persembunyian iman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la ya'rizu bil madinati kama ta'rizul hayya fi hujriha. Sesungguhnya iman bersembunyi di dalam Madinah sebagaimana ular yang bersembunyi di dalam lubangnya. Baik. Demikianlah sebuah daerah itu menjadi indah namanya ketika di sini diiringi dengan nuansa ilmu. Sudah? Tapi ketika daerah itu tidak ada nuansa ilmu, jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan menjadi daerah yang punya konotasi buruk. Dari sini kita bisa lihat sebuah masyarakat wibawanya akan terjaga apabila amar ma'ruf nahi mungkar dijaga. Sehingga kalau misalnya Pak, di daerah sini ya, di kampung ini, semua masyarakat peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi sosial masyarakat jalan. Fungsi sosialnya jalan. Ada pelanggaran satu, langsung diingatkan, tidak boleh. Ada pelanggaran apa lagi diingatkan, tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya orang kalau mau berbuat pelanggaran, jadi takut nggak? Jadi takut. Dia jadi nggak berani. Sehingga orang mau melakukan pelanggaran sosial, mau melakukan pelanggaran agama, dia jadi mempertimbangkan. Kamu kalau melakukan di situ nanti banyak orang yang mengingatkan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang berwibawa. Disebabkan hadirnya orang-orang yang peduli terkait penyakit sosial. Karena penyakit sosial itu kalau dibiarkan, adanya banyak pelanggaran dibiarkan, wibawa masyarakat itu akan hilang. Sehingga misalnya di sebuah kampung ya, orang judi dibiarkan, tarung ayam dibiarkan, bawa pacar boleh, maksiat datang keluar bludas-bludus, prano sing ngelingno. Akhirnya apa? Jatuh lawi bawa masyarakat ini. Sampai kemudian membawa kesan kurang baik. Sampai membawa kesan kurang baik. Kalau sudah membawa kesan orang baik, orang datang ke sana juga dikesankan nggak baik. Ya, contoh ya, ini mohon maaf, contoh ini saya jumpai di Jogja ya. Contoh ini saya jumpai di Jogja. Ada satu jalan tempat orang nyari kembang, namanya Pasar Kembang. Singkatannya Sarkem. Baik. Kalau kemudian ada orang pakai jas necis ya, dandanan rapi, terus ditanya, mau kemana? Sarkem. Kesannya gimana? Orang Semarang ngerti kan? Mau kemana? Ke Sarkem. Kesannya buruk. Padahal pintu stasiun Jogja yang bagian selatan itu di Sarkem. Sehingga dia kalau misalnya mau naik kereta bandara itu harus melalui Sarkem. Karena pintunya di selatan.
Ya dia necis, pakaian rapi, mau kemana? Ke Sarkem, maksudnya mau ke bandara. Kesan buruk itu terjadi kapan, Pak? Saat amar ma'ruf nahi mungkar hilang. Makanya di sebuah kawasan, sepanjang amar ma'ruf nahi mungkar terjaga, kawasan itu akan menjadi kawasan yang berwibawa. Dan sebaliknya, ada satu perjuangan yang sangat bagus. Ini dialami oleh saudara-saudara kita yang belajar sunnah di daerah Jakarta. Ada apartemen mungkin jumlahnya sekitar 18 atau berapa apartemen. Dan towernya tinggi-tinggi. Lalu namanya apartemen, Pak. Kalau kemudian tidak dijaga dengan berbagai macam aturan moral, pelanggaran sosialnya banyak. Teman saya bercerita begini, pokoknya dulu setiap kali kami berangkat sholat subuh itu pasti ada banyak orang keleleran, mendem. Kemudian perempuan-perempuan yang terbuka auratnya doning pinggir-pinggir jalan tercecer di banyak tempat di kawasan apartemen itu. Sampai akhirnya bersama dengan takmir masjid, mereka membuat satu tim yang tujuannya adalah untuk memperketat biar suasana seperti ini tidak berlarut-larut. Dia buat kampanye di semua tempat, nggak boleh menampakkan tindakan asusila, menampakkan kondisi mabuk di tempat umum, ditempel di mana-mana. Walhamdulillah berhasil. Meskipun tidak bisa menghilangkan, minimal bisa membersihkan sampahnya. Sehingga suasana kotor-kotor kayak gitu minimal jangan kelihatan. Kalaupun sampah itu tidak bisa hilang, jangan taruh di depan rumah, jangan biarkan berserakan di jalan. Taruhlah sampah di tempat sampah. Minimal suasana jadi tidak sekotor dulu. Banyak misalnya botol-botol minuman keras berserakan di mana-mana, orang teler waktu pagi ya. Ketika dia berangkat sholat subuh, kadang di jalanan, kadang di mana, sudah mulai dirapikan. Walaupun tidak bisa membuat 100% hilang, paling tidak berkurang. Demikianlah pengaruh amar ma'ruf. Orang seperti ini disebut oleh Allah khairun nas, manusia yang terbaik. Kenapa? Karena dia yang paling banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Baik. Selanjutnya, kembali di surat Ali Imran ayat 110 tadi. Ada 3 sifat yang Allah sebutkan. Tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Kenapa iman ditaruh di urutan nomor 3? Kenapa amar ma'ruf nahi munkar dulu yang disebutkan? Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ma'ali Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-ulama quddimal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari 'alal iman. Amar ma'ruf nahi munkar didahulukan dalam ayat ini. Ayat ini yang dimaksud apa? Ali Imran 110. Kenapa didahulukan? Li'annal imana billahi qasirun ala man amana. Karena iman itu terbatas bagi pelaku. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar mu'minun muta'addiyun khairan fanashru ma amana bihi walidzalika qaddama ala sa'iril mu'minin. Sedangkan orang mukmin yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dia mukmin dan kebaikannya tersebar bagi masyarakat. Sehingga dia didahulukan daripada sebatas beriman saja. Bisa dipahami ya? Baik. Makanya 2 jenis manusia. Orang soleh dan orang muslih. Bedanya apa, Pak? Kalau soleh untuk pribadinya. Kalau muslih artinya memperbaiki orang lain.
Dia soleh sekaligus ngajak orang lain untuk soleh. Siapa yang manfaatnya lebih luas? Ya, muslih. Muslih ini ketika dia mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, maka manfaatnya akan lebih luas. Sehingga dialah orang yang lebih banyak manfaatnya bagi umat dibandingkan sebatas orang yang soleh dengan kesolehan pribadi. Ada kisah yang pernah terjadi pada Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu julukannya apa, Pak? Apa julukan Imam Malik? Imam Daril Hijrah. Kenapa disebut sebagai Imam Darul Hijrah? Karena beliau menjadi imam di kota Madinah. Darul Hijrah artinya apa? Kota Madinah, negeri hijrah. Kenapa Imam Malik disebut sebagai Imam Darul Hijrah? Karena sepanjang hidup Imam Malik, beliau tidak pernah keluar Madinah kecuali saat haji atau umrah. Sehingga beliau belajar dari Madinah, beliau juga dakwah di Madinah. Hidupnya habis di Madinah, kecuali ketika haji dan umrah. Makanya dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imam Malik rahimahullah, sewaktu beliau belajar, beliau punya seorang teman yang bernama Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari, beliau seorang ulama, tokoh. Namun lebih fokus pada kegiatan ibadah pribadi dibandingkan berdakwah. Dan beliau suka berada di daerah perbatasan, sehingga masuk kategori ahlu thughur. Ahlu thughur. Abdullah Al-Umari pernah kirim surat kepada Imam Malik, menyampaikan kepada Imam Malik, coba kamu sesekali merasakan betapa indahnya kau bisa menyendiri, bermunajat kepada Allah, jauh dari gesekan masyarakat, bisa beribadah dengan fokus, dan seterusnya. Sehingga jangan habiskan waktumu hanya untuk ngajar, ketemu banyak orang, gesekan dengan banyak orang di Masjid Nabawi. Sesekali coba kamu beribadah dengan menyendiri, fokus, dan tidak bergesekan dengan yang lain. Baik. Selesai Imam Malik menerima surat ini, kemudian beliau membalas surat Abdullah Al-Umari ini dengan menyampaikan sebuah pernyataan. Kata beliau begini, Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Bapak Ibu dapat rizki dari sumber yang sama atau sumber yang beragam? Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang TNI, ada yang ASN, ada yang karyawan swasta, ada pengusaha, ada yang jualan di depan saat kajian, dan aneka sumber pendapatan yang kita punya. Dah? Muaranya sama atau beda? Muaranya sama, sama-sama dapat penghasilan, dapat rezeki. Tapi hasilnya dari warna yang berbeda. Maka orang beramal juga seperti itu. Ada yang beramal A, ada yang beramal B, ada yang beramal C, dan seterusnya. Semuanya dapat pahala, tapi dari asal yang berbeda. Ini pemahaman yang dimiliki oleh Imam Malik. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Lalu beliau menyebutkan, wa rubbaman futiha lahu fis shalah walam yuftah lahu fis siyam. Ada yang dimudahkan untuk sholat tapi tidak dikasih kemudahan untuk puasa. Ada yang dimudahkan untuk puasa tapi berat untuk sedekah. Ada yang dimudahkan untuk ngaji tapi mungkin berat untuk ibadah yang lain. Masing-masing punya amal yang berbeda-beda. Baik, lalu kata beliau, wa ma adzunnu anna nahnu fihi bi akhbathi ma anta fihi. Dan aku tidak menyangka apa yang saat ini aku jalani lebih rendah tingkatannya dibandingkan apa yang saat ini kau alami. Wa narju ayyakuna kilana ala khair. Dan kita berharap kepada Allah semoga masing-masing kita berada di atas kebaikan. Masya Allah. Ini balasan dari Imam Malik.
Baik. Maka bagi beliau berdakwah, walaupun itu mungkin mengurangi kesempatan untuk jadinya kan nggak sholat duha. Nggak sholat duha sekian belas rakaat. Ya. Karena beliau ngajar. Mungkin sholat duhanya terbatas. Sehingga ketika beliau ngajar, menggeser kesempatan ibadah yang lain. Zikirnya jadi berkurang misalnya. Tapi kata beliau, masing-masing punya pahala sesuai dengan amal yang dibagikan oleh Allah untuknya. Dan beliau merasa apa yang saat ini beliau hadapi, beliau alami tidak lebih rendah dibandingkan orang yang aktivitasnya hanya ibadah parti, ibadah individu. Baik. Selanjutnya, keutamaan berdakwah berikutnya, berdakwah merupakan afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Wa ahsanul aqwal, ucapan yang paling baik. Ucapan terbaik yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah ngajak orang untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah manusia yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang da'a ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan da'a ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah? Ada dua tafsir yang ma'ruf. Tafsir yang pertama adalah berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bisa maknanya mempelajari aturan Allah atau ngajak orang untuk bertobat kepada Allah. Tafsir yang kedua yang dimaksud da'a ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah adalah adzan. Karena adzan itu ngajak orang untuk apa? Adzan ngajak orang untuk apa, Mas? Untuk sholat. Ya. Maka dia ngajak orang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga motivasi yang Allah berikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah manusia yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah? Muadzin salah satunya. Makanya kalau Anda punya kesempatan untuk adzan, jangan disia-siakan. Anda kalau punya kesempatan adzan ya, jangan disia-siakan. Terutama kalau jenengan ketemu Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, ketemu masjid atau musola yang tidak ada muadzinnya. Biasanya kan duhur, asar, kosong ya. Masjidnya ditutup. Karena tidak ada jamaahnya. Dan satu kampung itu nggak ada yang adzan. Kemana Pak? Ke sawah semua ya Mas. Nanti baru pulang jam 4:30. Adzan asar 4:30. Itu baru adzan asar. Saya ketemu ini di Wonosobo. Wonosobo atau masuk Batang. Pokoknya daerah atas ya. Adzan asar 4:30. Karena baru pulang ke sawah. Duhur kosong. Terus gimana Pak? Jika satu kampung nggak ada yang adzan, dosa semua. Maka saat Anda ada di situ, kemudian Anda adzan, menggugurkan dosa sekampung. Jasa besar yang luar biasa. Andaikan ya, mereka yang dosanya digugurkan karena adzan Anda, ditarik retribusi Pak. Dosanya sampean hilang setelah aku adzan. Maka per orang saya kenakan retribusi 500.000. Timbangannya dosa. Pilih mana? Ini kayak mendadak orang ini. Mau sekampung. Seperti itulah kira-kira ukuran orang yang menjalankan fardu kifayah. Maka mereka yang menjalankan tugas fardu kifayah, pahalanya besar karena dia berjasa bagi masyarakat. Ini orang kalau mutung, seluruh kampung berdosa. Maka dengan kehadiran orang ini, satu kampung dosanya hilang. Anda berutang budi dengan orang yang melaksanakan fardu kifayah. Baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca, surat Fussilat ayat 33. Hada istifhamun
Bima'na nafyi al-mutaqarrar ay la ahada ahsana qawlan ay kalaman wa tariqatan. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Kata Syekh Sa'di, pertanyaan di sini maknanya adalah pengingkaran. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya, lebih baik perkataannya dan perbuatannya serta aktivitasnya melebihi orang yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin disebut ucapan kita terbaik adalah ucapan yang isinya dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajak orang untuk kembali kepada Allah, ngajari orang kebaikan dan seterusnya. Baik. Ucapan itu bertingkat kualitasnya. Ada ucapan secara umum bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ucapan berpahala, ucapan dosa, ucapan mubah. 3 ini kan? Berpahala, dosa, dan mubah. Baik. Sekarang Anda bisa ngukur ya. Dalam sehari itu Bapak ngomong berapa kata? Ya? Berapa kata sehari? Jenengan kalau ibu banyak mana, Pak? Hah? Podo. Podo akeh. Sampai ada ungkapan lambe-lambe lanang. Hah? Lambe lanang mau lambe wedok? Baik. Lebih banyak mana? Bapak sama ibu? Banyak ibu. Baik. Kalau misalnya jenengan ngukur ya dari ribuan kata, sampai ribuan nggak Pak kira-kira? Hah? Ribuan kata. Dari ribuan kata yang saya ucapkan, kira-kira dari 3 ini, dominan yang mana Pak? Berpahala, dosa, atau mubah? Berpahala? Masya Allah. Itu tadarus terus itu. Pas Ramadan itu sih. Dia nggak pulang-pulang karena target tuh, kejar target, khatam 30 juz. Itu mungkin banyak ucapan kita yang berpahala. Allah tegaskan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au islahin au ma'rufin bainan nas. Semua ucapan mereka itu nggak ada nilai kebaikannya sama sekali, kecuali orang yang nyuruh orang untuk sedekah atau islah. Islah itu artinya ya berbicara dalam rangka untuk membangun keakraban. Karena kalau meneng kan dicurigai ya, jangan-jangan dia nggak senang sama saya ya. Tapi ketika dia ngomong, dia cair, jadinya gimana? Tidak membuat orang jadi sakit hati. Au ma'ruf, atau dia ngajak orang lain untuk berbuat baik. Ini yang bernilai pahala ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sudah? Lebih dari itu kita gunakan untuk zikir, baca Quran, atau berdoa. Itulah kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan. Tapi kalau Anda ngukur banyak mana antara ucapan berpahala dengan ucapan dosa dan ucapan mubah, mungkin 2 ini lebih dominan. Kalau nggak mubah, dosa. Apalagi mohon maaf ya, kalau sudah ngumpul, ibu-ibu kalau ngumpul, kalau nggak ngumpulin dosa, ngumpulin lemak. Okay. Bapak ayo podo kok. Pit-pitan kemana gitu. Habis ngepit ngapain Pak? Sholat duha. Mampir masjid maksudnya ya. Ada kayak gitu? Alhamdulillah. Baik. Jadi di posisi dominan di mana catatan kita ternyata banyak kalimat yang tidak bernilai pahala bahkan bernilai dosa. Sangat disayangkan. Makanya warok tingkat tinggi adalah warok bicara. Melebihi warok makan. Kalau urusan harta, kita paham ya. Ada orang yang misalnya ya semua diambil, yang halal haram diambil. Tapi ada yang lebih tidak warok lagi, warok bicara. Warok lebih tinggi. Sehingga dia ketika ngomong mikir, ini berpahala
atau tidak. Gak semua orang bisa seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam posisi beliau sakit, demam. Orang demam itu kan gregesi terus muni, ya, mengeluarkan suara, mengerang. Itu suara yang keluar dari orang yang demam tinggi. Lalu ada orang yang bisiki, ya Aba Abdillah, inna Tawusan yaqul, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Imam Tawus pernah mengatakan, innal malaikata taktubu min ibni Adam kulla syai'in hatta aninal marid. Sesungguhnya malaikat mencatat amal, menulis semua yang diucapkan oleh Bani Adam, sampai suara mengerang yang keluar dari lisannya orang sedang sakit. Mendingan cek daripada ini nambahin catatan, mending diam. Masya Allah. Padahal kita dalam posisi nganggur, kosong, kita lebih banyak menggunakan ucapan kita untuk hal yang mubah atau bahkan dosa. Maka tolong mulai diukur jamaah. Kalaupun kita tidak bisa memiliki ahsanu qaulan, ucapan terbaik, malah jangan sampai kita jejali dengan ucapan paling buruk. Baik. Selanjutnya, orang yang berdakwah, dia diselamatkan dari kondisi status rugi. Dia diselamatkan dari status manusia yang merugi. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asr, demi al-asr. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam al-khusr, dalam kerugian. Sesungguhnya manusia fi khusrin, dalam kerugian. Baik. Wal asri di sini kalimat sumpah. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasam. Dalam sumpah itu ada 3 unsur utama. Adawatul qasam atau alatul qasam, al-muqsam bihi, al-muqsam alai. Alat yang dipakai untuk bersumpah, redaksi sumpah. Al-muqsam bihi, sesuatu yang disebutkan sebagai sumpah. Al-muqsam alai, tujuan kenapa bersumpah. Karena bersumpah itu kalimat yang belum lengkap kalau tidak menyebutkan tujuannya. Demi Allah. Demi Allah apa Pak? Ya sudah, demi Allah. Ini kalimat lengkap enggak? Tidak. Kenapa? Dia nyebut sumpah tapi tidak ada tujuan sumpahnya. Lah kamu bersumpah itu tujuannya apa? Mau menyatakan apa? Demi Allah saya kemarin datang. Kalimat saya kemarin datang itu disebut al-muqsam alai. Disebut dengan al-muqsam alai. Paham ya? Baik. Umumnya antara al-muqsam bihi dengan muqsam alai itu ada korelasi. Sehingga kenapa Allah bersumpah dengan A, Allah bersumpah dengan B, nanti Anda bisa lihat korelasinya apa dengan lanjutan teks berikutnya. Contoh misalnya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu sumpah enggak? Sumpah. Apa fungsi sumpah itu disebutkan? Apa fungsinya? Coba lihat lanjutannya. Wal qamari idza talaha. Kemudian wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma, terus fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Sumpah yang panjang itu mulai dari bersumpah matahari, siang, malam, jiwa dan seterusnya. Allah hendak menyatakan bahwa dalam diri jiwa itu
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Contoh yang lain, wadduha wal laili idza, apa fungsinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada hubungannya ya. Baik. Ada beberapa risalah, buku tipis yang ditulis oleh para ulama, judulnya Al-Qasam fil Quran. Anekah bentuk sumpah dalam Al-Quran. Dan ini juga yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Satu bab khusus tentang masalah sumpah. Dalam sumpah ini Allah berfirman wal asri, demi al-asr. Al-asr artinya waktu, masa. Kenapa Allah bersumpah dengan al-asr? Untuk menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Karena ruginya manusia itu berkaitan dengan waktu. Sebab waktu itu modal. Waktu itu modal. Modal orang bisa beramal ketika apa? Dia diberi umur, urip, dia hidup nih. Berarti punya waktu. Ketika dia punya waktu, disitulah dia punya modal. Tinggal selanjutnya ada 3 kemungkinan. Pertama, orang yang berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Dia pulang kembali kepada Allah bawa pahala. Yang kedua, orang yang berangkat bawa modal, pulang modal habis. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Anda yang mana? Kita semua pasti akan pulang. Pulang kemana Pak? Menghadap Allah. Sehingga semua orang dalam menjalani hidup, dia berangkat dengan membawa modal waktu. Allah kasih umur kepadanya. Dan nanti dia akan pulang untuk selamanya. Gak bakalan balik lagi. Pulang ini ada 3 kemungkinan. Pulang bawa untung, pulang modal habis, dan pulang bawa utang. Kita yang mana? Makanya dinyatakan innal insana lafi khusr. Allah nyatakan semua manusia dalam kerugian, kecuali yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kenapa? Karena dia umumnya yang dikecualikan itu lebih. Ada 100 peserta yang terdaftar. Terdaftar 100 peserta. Yang masuk, tidak ada yang masuk kecuali 95. Kalimat salah atau benar? Kenapa? Lebih Pak? Ini kalimat yang salah. Maka kalau menyebut kecuali itu seharusnya lebih. Tidak ada yang masuk kecuali 5. Itu betul ya? Paham ya? Nah. Sehingga jangan sampai kita tidak menjadi bagian yang sedikit itu. Karena dinyatakan sebagai fi khusr, dalam kerugian. Siapa mereka yang sudah dikasih bekal waktu, modal waktu, umur, tapi dia balik bawa utang. Dan dominan manusia seperti itu. Makanya yang dikecualikan lebih sedikit. Yang sedikit ini punya 4 kriteria. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi atau bisabri. Sering kebalik ini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang beriman, beramal saleh, tawasau bil haqqi, diungkapkan dengan tawasau karena ada makna kerjasama, saling mewasiatkan kebenaran, maksudnya dakwah. Sebab dakwah itu ada unsur kerjasama. Wa tawasau bis sabri, dan kerjasama untuk sabar. Baik, beriman ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan makna berilmu. Karena keyakinan kita itu tergantung pemahaman kita. Bapak punya pemahaman apa, itulah yang akan jadi keyakinan Bapak. Makanya belajar ilmu agama sama dengan membangun ideologi. Salah guru, salah akidah. Sehingga diajari sama gurunya ya. Nanti kalau kamu ketemu malaikat, bilang muridnya saya sudah tak tunggu di pintu surga. Itu kan jadi keyakinan ya.
Kalau itu jadi keyakinan gimana? Maka dia akan menganggap bahwasanya amal apapun gampang, nanti sudah ada guru saya yang nunggu di pintu surga. Kalau keyakinan itu ternyata salah, harapan itu zong. Andai kan terjadi kemudian dia dengan PD-nya dia seperti itu datang di akhirat. Kemudian dia ketemu malaikat. Siapa kamu? Muridnya kiai ini. Zong. Dia nggak dapat apa-apa. Maka semua keyakinan dusta ngeprank. Dan itulah yang dinyatakan oleh iblis dalam khutbahnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, dan aku ngasih janji kepada kalian, tapi aku melanggarnya. Sehingga yang ini kok dipercaya. Makanya semua orang yang menanamkan keyakinan menyimpang itu pasti halu. Semua nanti ujungnya zong, gak ada hasilnya. Ini Pak, tak kasih amalan Pak, ya. Bapak baca 11111, ngitungnya angel Pak. Angka siji jejer 5 kan? Berapa Pak angka siji jejer 5 itu? Hah? Pinten niku le ngitung? 111.000. Wah, nyebute wewe sange. Apa meneh ngitunge? Kalau kamu bisa mengamalkan ini sebanyak 111.101 kali, udah. Nanti kamu akan dapat ini. Diamalkan. Karena itu keyakinan dia. Ternyata zong. Lalu kamu keyakinannya nggak ada dasar. Lalu kok percaya? Makanya korban seperti ini masih banyak di lingkungan kita. Terutama mohon maaf ya, orang yang dia seneng dengan katanya fadha'il amal, hadis dhaif, nggak apa-apa. Hadis dhaif ini bukan hadis. Jangankan disebut hadis, itu palsu saja nggak masuk. Wong teks Arabnya nggak ada kok ya. Hadis itu kan teks Arabnya masih ada, gitu kan? Ada di kitab mana? Nah itu bisa diteliti hadis palsu. Teks Arabnya nggak ada, dicari di buku mana nggak ada, tapi nyebar di mana-mana. Dan banyak keyakinan seperti ini. Makanya belajar ilmu agama sama dengan apa? Membangun ideologi. Salah guru, salah keyakinan. Contoh yang kemarin Pak di Gunung Kidul ya, yang dia ngaku nelpon Tuhan. Misalnya, bagi pengikutnya apa itu? Bagi pengikutnya gimana? Yakin Pak dia. Yakin. Betul ini. Simbah ini itu bisa berhubungan langsung dengan Allah. Sehingga dia bisa tanya, kapan dia nanya? Jemua. Akhirnya dia hari raya hari Jumat. Padahal bulan Ramadan masih bersinar. Lo bulannya Ramadan belum hilang. Tanggal 26 Ramadan kan masih kelihatan tuh bulannya. Tapi sudah masuk Syawal. Baik. Dalam posisi ini orang berkeyakinan sesuatu karena apa yang dia pelajari. Makanya tolong pilihkan yang bersih Bapak Ibu kalau mau belajar. Sebab itu nanti jadi makanan nutrisi bagi batin Anda. Sebagaimana kalau Anda mengkonsumsi sesuatu dikai panganan yang ada kotorannya, mau nggak? Nggak mau. Kita akan hindari. Nggak steril, nggak bersih. Kenapa? Ada banyak kotoran. Maka hadis juga seperti itu. Yang nggak bersih, nggak steril, yang nggak murni buang, nggak ada gunanya. Ngotori batin. Karena nanti kan jadi tambahan keyakinan. Kurang lebih seperti itu. Karena itulah orang yang belajar ilmu agama kepada siapapun hakikatnya dia sedang membangun keyakinan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Makanya ilal ladzina amanu tadi diterjemahkan dengan apa? Belajar ilmu agama. Yang kedua wa amilus salihah, dan beramal saleh. Kapan amal itu disebut amal saleh? Ketika sejalan dengan apa yang dia pelajari. Yang dia pelajari benar, okay?
lalu dia amalkan sesuai dengan yang dia pelajari, jadilah amal saleh. Sehingga kebalikannya apa? Amal ngawur. Nggak punya panduan tuh ngawur, Pak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dan tidak ada panduan dari kami, tertolak karena ngawur. Dan amal ngawur nggak boleh. Semua yang kerja punya SOP nggak? Nah, coba karyawan, ada di sini banyak karyawan ya. Baik, Anda ketika kerja di sebuah perusahaan swasta atau perusahaan BUMN atau perusahaan apapun, alat ini ada SOP-nya nggak? Ada. Ngawur boleh nggak, Pak? Pekerjaan apa yang boleh ngawur? Nggak ada. Kalau dia kerja untuk urusan dunia, nggak boleh ngawur karena ada SOP-nya. Bagaimana dengan pekerjaan dia sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah? Boleh ngawur? Nggak boleh. Sebutkan ulama yang membolehkan beramal ngawur. Nggak nemu sampean. Semua ngasih panduan. Sehingga ini ada panduannya, ini ada panduannya, dan seterusnya. Dan maka amal saleh adalah amal yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan mengikuti panduan. Panduannya ilmu tadi. Yang ketiga apa? Tawasau bil haqqi. Memberi nasihat kebaikan. Maksudnya berdakwah. Dia ajarkan apa yang sudah dia pelajari, yang dia amalkan, diajarkan kepada yang lain. Dan yang keempat sabar. Baik. Karena itu siapa yang berhasil melakukan 4 hal ini, maka dia dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang rugi. Karena itu Bapak Ibu, jika Anda tidak ingin disebut orang yang gagal dalam menggunakan modal waktu, berusahalah untuk melakukan ini ya. Belajar, mengamalkan apa yang dipelajari. Berikutnya apa? Mendakwahkan dan berusaha untuk sabar. Selanjutnya, berdakwah, memberikan jasa bagi alam. Berdakwah berarti berjasa bagi alam. Karena itu, orang yang berdakwah didoakan kebaikan oleh seluruh isi alam. Baik malaikat maupun makhluk yang ada di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Di Sahih Jami'us Shaghir dinyatakan Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, makhluk yang ada di bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, ikan yang berada di air, semuanya memberikan salawat untuk muallimun nas, orang yang mengajarkan masyarakat al-khaira, kebaikan. Baik, istimewa yang luar biasa. Pertama, dia mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah bisa enggak? Apa Pak maknanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya memberikan salawat untuk Nabi. Makna salawat dari Allah adalah, ulama beda pendapat, salah satunya pujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendapatkan salawat. Maka Allah memuji makhluk ini di hadapan para malaikatnya. Ini makna yang paling terkenal. Dan makna ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari seorang ulama tabi'in. Salatullahi ala ibadihi tana'uhu alaihim. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hambanya. Baik. Kemudian para malaikat dan makhluk yang lain memberikan salawat, artinya mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Muncul pertanyaan, binatang kan tidak berakal, Pak. Bagaimana binatang bisa mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat? Ada 2 makna di sini. Makna yang pertama,
binatang ini diilhamkan oleh Allah untuk memberikan doa kebaikan bagi orang yang mengajarkan agama tadi, karena kebaikan seorang ulama tadi yang mengajari manusia agar tidak ganggu mereka. Karena ulama mengajari kepada masyarakat, jangan ganggu binatang, jangan ganggu yang tidak salah. Sehingga kalau binatang tidak salah dibunuh boleh nggak? Ya, semua binatang yang nggak salah, nggak ganggu, dibunuh nggak boleh. Ya? Dan kita diajari untuk itu, kasih sayang kepada sesama. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Bikulli kabidin rabbin ajrun." Anda berbuat baik kepada semua makhluk yang bernyawa dapat pahala. Maka Bapak Ibu ngasih makan kucing itu ada dua kemungkinan. Satu, karena hobi, tidak ada pahalanya. Dua, karena ingat hadis ini, berpahala. Anda karena ingat hadis ini, kata Nabi SAW, siapa yang memberikan kebaikan bagi semua makhluk bernyawa dapat pahala. Maka Anda ngasih makan kucing dengan niat mengamalkan hadis ini, dapat pahala. Baik. Dan para guru mengajarkan itu, berkasih sayang kepada sesama, termasuk kepada binatang. Maka binatang berterima kasih, alhamdulillah. Karena mereka ngajari seperti ini, maka kami jadi tidak diganggu. Sehingga tidak ada penembakan liar, ya. Orang berburu liar, burung-burung bisa terbang bebas. Kenapa? Karena pendidikan di situ disampaikan. Jangan ganggu binatang, biarkan mereka hidup dengan nyaman. Sehingga mereka menghiasi ruang hidup kita. Begitu ya. Maka binatang berterima kasih kepada orang ini, Allah ilhamkan, kamu doakan dia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang mengajak kebaikan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk bertakwa kepada Allah. Saat masyarakat bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan di alam ini. Siapa penerima keberkahan itu? Semuanya, termasuk juga binatang. Maka hujan turun, keberkahan turun, ada makanan, mereka turut mendapatkan manfaatnya. Maka dalam hal ini mereka berterima kasih kepada orang baik yang soleh yang mengajarkan masyarakat untuk berbuat baik. Allah ilhamkan untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Karena orang yang bertakwa dan lingkungannya bertakwa, janji Allah gimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ketika sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Baik, makanya unsur terkecil yang kita sebut tadi, bukan unsur terkecil, salah satu bagian dari orang yang ucapannya terbaik, siapa tadi Pak? Muadzin. Dia ngajak orang untuk apa? Dia ngajak orang untuk bertakwa dengan sholat. Lalu orang sholat dengan ajakan muadzin ini, maka kampung ini melakukan takwa ketika masyarakatnya sholat. Allah turunkan keberkahan. Sehingga dalam hadis yang sahih, muadzin itu dimintakan ampunan sejauh jangkauan suaranya. Maka kalau Anda dibantu dengan pakai pengeras suara, itu Masya Allah. Itu anugerah yang besar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jam berapa gitu? Sekarang udah jam 10. Anda gak capek duduk? Kasihan ada yang bersila, pengen selonjor tapi gak bisa ya. Nah, mungkin satu lagi ya. Satu lagi, ini semangat yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang belajar hadis dan berusaha menyampaikan hadis itu kepada masyarakat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila ghairihi kama sami'."
Allah akan mencerahkan seorang hamba. Allah akan mencerahkan wajah seorang hamba. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku. Dalam hadis yang lain, sami'a minni haditsan, dia mendengar hadisku. Fawa'aha, lalu dia hafalkan, dia simpan. Fa'addaha kama sami, kemudian dia sampaikan persis bagaimana dia dengar. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Sudah? Di sini ada keutamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Naddarallahu mra'an, semoga Allah mencerahkan. Naddara artinya mencerahkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu nadhirah pakai dot, saudaranya son. Ila rabbiha nadhirah pakai dot, saudaranya to. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka dia itu cerah. Ila rabbiha nadhiratun, karena mereka melihat Allah. Sehingga mereka berseri-seri wajahnya, cerah, Allah putihkan wajahnya. Siapa ini? Ahlul Jannah. Baik. Dan ketika di dunia ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, Allah mencerahkan wajah seseorang. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku. Dalam ayat yang lain, sami'a minna haditsan, dia mendengar hadis dariku. Wa hafidhaha fa wa'aha, dia hafalkan. Fa addaha kama sami, kemudian dia tunaikan sebagaimana dia dengar. Maka kalau Anda saya ingin punya aura, wajahnya cerah. Caranya ini ya. Baca hadis, hafalkan, sampaikan kepada orang lain persis sebagaimana yang Anda baca. Persis sebagaimana yang Anda hafalkan. Baik. Dan itu salah satu di antara tugas dakwah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan hal ini, kata beliau, "Faman qama bihadhil maratib dakhala tahta hadhihi ad-da'wah an-nabawiyyah al-mutadamminah li jamalidz zahir wal batin." Siapa yang menunaikan tingkatan-tingkatan tadi, mendengar, menghafal, menyimpan, menyampaikan. Dan gak ringan ini Pak. Menghafal hadis itu berat atau ringan? Hah? Berat. Tugas menghafal itu berat gak ya? Berat. Baik. Siapa yang menunaikan 4 tingkatan ini, kata Ibnu Qayyim, faman qama bihadhil maratibil arba', siapa yang menunaikan 4 tingkatan ini, dakhala tahta hadhihi dakwah an-nabawiyah, berarti dia terlibat dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutadamminah li jamalidz zahir wal batin, yang nanti akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keindahan lahir batin, sehingga dia terlihat indah, menawan, walaupun mungkin secara wajah yang masih di bawah rata-rata, tidak apa ya. Tapi karena dia dekat dengan sunnah, maka kelihatan indah. Bukan karena warna kulit, bukan karena penampilan, tapi karena dia memegang sunnah. Allah buat dia jadi lebih indah. Saya melihat ya suasana, beliau orang Afrika. Ya, kulitnya kulit yang tentu saja lebih hitam daripada saya ya. Dan orang Asia pada umumnya, dia orang Afrika. Tapi Masya Allah, orang ini walaupun beliau berkulit hitam, tapi penampilannya nyaman dilihat. Dan beliau termasuk orang yang sering bersinggungan dengan hadis, membaca hadis, menyampaikan hadis. Itulah kelebihan di mana ada orang yang dia punya penampilan yang mungkin secara warna berbeda dengan warna mereka yang kulitnya lebih bening misalnya atau lebih putih, tapi nyaman untuk dipandang. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha fa addaha kama sami.
Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahwan Ustaz, mungkin sedikit ana bacakan beberapa pertanyaan yang mana nanti tidak semua ana sebutkan. Bismillah. Ahwan Ustaz, izin bertanya. Ada seorang ustadz yang beberapa kali terkena fitnah wanita, meskipun tidak atau belum terbukti. Apakah ustadz-ustadz tersebut masih layak diambil ilmunya, dan apakah boleh saya melarang istri untuk mengikuti kajian ustadz tersebut? Tafadhol Ustadz. Belum sudah pertanyaan menilai orang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian di antara kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Sejauh mana kalian bersabar? Dan setiap hamba diberi ujian oleh Allah dengan ujian yang beragam. Ada yang ujiannya A, ada ujiannya B. Sebab sudah menjadi sunnatullah, siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Sehingga lelaki ujian bagi wanita, wanita ujian bagi lelaki, orang kaya jadi ujian bagi yang miskin, orang miskin jadi ujian bagi yang kaya, sehat jadi ujian bagi yang sakit, yang sakit ujian bagi yang sehat, tua muda juga seperti itu. Semua interaksi kita mengandung ujian. Atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Namun ujian kita beragam, Pak. Ada yang diberi ujian A, ada yang diberi ujian B, ada yang diberi ujian C, dan demikian seterusnya. Tapi yang pasti semuanya akan diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan berikan ujian kepada kalian, baik bentuknya kebaikan maupun keburukan. Sudah? Kalaupun ada orang yang mengalami ujian, maka pertama yang harus Anda pahami, saya kemungkinan juga akan mengalami ujian. Walaupun kita tidak memastikan apakah ujiannya sama atau beda. Tapi saya juga akan mengalami ujian. Karena itu jangan menghina orang tadi, satu ya. Misalnya, wah, Ance wong kaya ngono ya, pantes. Atau kalimat-kalimat penghinaan yang lain. Ini bisa berbahaya. Karena bisa jadi apa yang dia alami akan menimpa diri Anda. Maka jangan menghina dia. Yang kedua, berdoalah kepada Allah memohon perlindungan dari ujian itu. Salah satu yang diajarkan Nabi SAW, kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan ujian yang kita tidak ingin tertimpanya, kita baca apa? Gimana? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Jadi kita memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku sehingga aku tidak mengalami ujian seperti yang dia alami. Dan Allah memberikan banyak kelebihan bagiku dengan aneka nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, siapa yang melihat ada orang sedang mengalami ujian, lalu dia baca doa ini, fawaqahullahu min dzalikal bala, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari ujian itu. Baik ujian sakit maupun ujian ekonomi, termasuk ujian nama baik. Karena tiga hal ini kan kekayaan dasar manusia. Apa? Materi, kesehatan, nama baik. Sehat, kaya, namanya tercemar. Gimana Pak?
Hah? Malu dia keluar rumah. Sehingga dia sehat, kaya, tapi tertuduh sebagai penjahat. Atau seluruh masyarakat semuanya menganggap dia penjahat. Gimana ya? Dia akan malu untuk keluar. Makanya 3 ini kalau jaga baik-baik ya. Kesehatan, kekayaan, materi ya. Satu lagi, kehormatan. Sehingga kalau ada orang yang diuji oleh Allah, kesehatannya diuji. Anda lihat ada teman yang sakit, usia dia dengan saya sama, tapi Masya Allah dia sekarang sudah terkena stroke di usia 60 tahun, bahkan kurang dari 60 tahun. Dia kena penyakit ini. Terus kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillah Allah melindungi saya dari penyakit ini. Yang kedua, ujian ekonomi. Dengan ketemu teman Anda misalnya bangkrut, gagal usaha, jangan ditertawakan, tapi Anda baca doa. Atau ujian kehormatan. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C masing-masing punya ujian yang berbeda-beda. Dan kalau dalam urusan kehormatan itu biasanya sasarannya tokoh. Ujian kehormatan itu ujiannya siapa? Tokoh. Maka Anda melihat itu, berdoalah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita mengalami yang sama. Ini prinsip ya. Nah berikutnya terkait masalah apakah bisa diambil ilmunya atau tidak. Ini pembahasannya lebih melebar dibandingkan sebatas masalah ujian tadi. Intinya begini, memang terkadang ada orang yang butuh untuk diboikot. Dan salah satu di antara bentuk boikot itu kita tidak mengambil ilmu darinya. Sebab boikot bisa karena dia punya pelanggaran sosial. Sebab boikot juga bisa karena dia terlalu sering salah. Kalau menjelaskan tuh mesti salah. Kadang tiba-tiba menyampaikan kalimat yang ngawur. Kadang tiba-tiba menggunakan hadis, sering doain hadisnya misalnya ya. Maka kita boikot dengan cara kita tidak ikuti kajiannya. Paham ya? Baik. Kalau kemudian tidak ada yang perlu untuk diboikot, maka pada asalnya Anda masih boleh mengambil ilmu darinya. Meskipun seperti ini kembali kepada selera. Pak, saya tidak membenci beliau, tapi kayak saya kurang selera untuk belajar kepada beliau. Ya sah-sah saja. Cuman bisa jadi Anda terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Imam Muslim pernah memboikot salah satu gurunya, Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli. Itu kan pernah ngomong nggak bener, ngomong nggak balik tentang Al-Bukhari, mencela Imam Bukhari. Di satu majelis beliau anggota jamaahnya banyak sekali. Az-Zuhri ini mencela Bukhari. Semuanya terdiam dengan tenang. 2 orang bangkit, Imam Muslim dan salah satu lagi teman. Kemudian tutup kepalanya dibuka, ditaruh di depan Az-Zuhri, pergi. Ya, sampai di kediaman Imam Muslim, beliau kumpulkan semua hadis yang pernah dicatat dari Az-Zuhri, terus ditaruh di atas wadah, diletakkan di atas keledai, keledainya dipecut. Kamu pulang ke Az-Zuhri sana, tak kembalikan ilmuku semuanya. Ilmu dari Az-Zuhri tak kembalikan semuanya. Beliau memboikot Az-Zuhri ketika mencela Imam Bukhari. Az-Zuhri Imam Ahlus-Sunnah, tapi sempat tegang dengan Bukhari, tapi dipancing oleh muridnya sehingga membuat beliau emosi, lalu mencela. Awalnya beliau sudah mengingatkan, tolong jangan tanya apapun tentang Bukhari, tapi dipancing oleh muridnya, akhirnya beliau emosi sampai mentahdir Imam Bukhari, malah diboikot oleh sebagian dari muridnya. Baik, ini contoh kasus murid yang boikot guru ya. Kasus yang kedua, Al-Auza'i itu kalau ngajar kerasnya luar biasa. Ada berisik dikit langsung dimarahi. Di sini nggak ada ya. Sampai majelis beliau itu sepi karena banyak orang nggak senang nanti tidak dimarahi sama Al-Auza'i. Hingga ada orang yang melakukan kepada Allah, wahai imam, beberapa orang menghindari majelis Anda karena mereka nggak kuat Anda marah.
Apa kata beliau? Mereka adalah orang-orang yang tidak sabar, sehingga terhalang untuk mendapatkan kebaikan dariku disebabkan karena nggak kuat dengan amarahku. Masya Allah. Sehingga yang salah siapa? Muridnya. Nah, gue yang sabar kayak ini gak dapat ilmu dari Al-Auza'i. Maka terkadang ada tipe A, terkadang ada tipe B. Yang ini diboikot karena mungkin karakternya kurang disukai masyarakat. Yang ini diboikot karena orangnya memang bermasalah. Nanti Anda bisa mengukur kira-kira sampai tingkatan mana sehingga saya harus menghindari majelis yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Afwan, anda lanjut Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga istiqomah dalam diri kita? Yang kedua, apa yang dimaksud istiqomah dalam dakwah? Seperti Ustaz. Bagaimana cara menjaga istiqomah dalam kehidupan kita? Ini kajian 2 jam. Ada banyak sekali faktornya untuk bisa menjaga istiqomah. Tapi pada prinsipnya, pertama kita jaga iman. Karena demikianlah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengikrarkan rabbunallah tsummas taqamu, kemudian dia istiqomah, maka dia istiqomah dengan menjaga iman. Ini prinsip yang paling utama. Kemudian Allah juga berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kecuali dadi wong muslim. Artinya istiqomah paling dasar itu adalah istiqomah sebagai mukmin. Sebab itu syarat masuk surga. Baik. Selanjutnya adalah menjaga aktivitas amal saleh. Ini butuh proses yang panjang. Tapi secara sederhana, pertama, Anda pilih amal soleh yang mampu Anda rutinkan. Ada banyak sekali amal soleh, amal-amal sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Dan itu semuanya akan mengantarkan orang menuju surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari. Faman kana min babis salat du'iya min babis salat, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Yang ahli salat dipanggil dari pintu salat, yang ahli sedekah dipanggil masuk surga dari pintu sedekah, yang ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan, yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Ada banyak sekali. Ahli ini dipanggil dari pintu ini dan seterusnya. Kalaupun kita nggak bisa semuanya, minimal jangan tinggalkan yang mampu kita lakukan. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling utama. Yang utama apa? Yang mampu untuk Anda pertahankan. Yang mampu untuk Anda rutinkan. Gitu? Sehingga jangan sampai bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli sedekah, bukan jihad ya ora tahu. Ahli apa ya, Pak? Ahli apa, Pak? Ahli hisab. Pak. Tidak punya keahlian salah satu pun dari banyak sekali pilihan amal. Jangan sampai ya. Minimal satu. Karena itu yang bisa kita andalkan. Semoga saya termasuk ahli sholat, sehingga dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Nah, untuk milih ini Rasulullah SAW sarankan, khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambil yang mampu kalian rutinkan. Nah, yang mampu dirutinkan itu kalau Anda bisa mengerjakan sambil menikmati. Dikerjakan sambil menikmati. Itulah amal yang sesuai passion. Maka carilah amal yang sesuai passion. Passionnya apa, Pak? Sholat, berat ya Mas. Poso, wah rasa sanggup aku. Sedekah, utangku saya oke Pak. Lah apa? Mancing Pak. Orang amal bu Mas. Cukup? Ada lagi?
Nah, Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana metode dakwah pada orang yang masih melakukan perbuatan bid'ah yang sekarang kebanyakan masyarakat melakukan dan Terkadang kita terpaksa ikut kegiatan bid'ah tersebut karena rasa takut dikucilkan. Bagaimana hukumnya Ustaz untuk menyikapi hal ini? Barakallahu. Baik, tadi ada pertanyaan tentang masalah bagaimana makna dari istiqomah dalam berdakwah. Inti istiqomah dalam berdakwah adalah punya komitmen untuk selalu menyampaikan kebenaran sebisa yang mampu kita jangkau. Sehingga jenengan punya semangat untuk berbagi kebenaran, menyampaikan kebenaran sebisanya, itu bagian dari semangat istiqomah dalam dakwah. Sudah? Walaupun hanya sebatas ngasih dukungan sedikit aja, cuman nge-like, ya. Itu pun pakai jempol kiri. Nge-like itu jempol kanan atau kiri? Hah? Kiri kan? Nge-like-nya cuma pakai jempol kiri. Tapi dengan like yang Anda berikan kadang mengundang orang untuk tertarik. Oh, si aja senang dengan ini. Saya mau nonton, saya mau ada nge-share dan seterusnya. Berbagilah kebaikan sebisa yang Anda lakukan. Di grup kampung misalnya kan, ada kadang orang share sesuatu yang isinya cuma hiburan, isinya cuma guyon. Anda share sesuatu yang isinya kajian, potongan kajian yang penting untuk didengerin. Tapi Pak, gak kuat komennya Pak. Ra usah diwoco. Oke. Ini sama share like, kok share like, sama share apa gitu. Nah, kan nanti ada komen buahnya itu langsung. Sebelum Anda baca itu, klik yang atas kanan tuh, clear chat. Aman, batinnya aman. Weh komen sakaremu, kan berarti dia nonton kalau dia komen. Wah video ini kayak gini, wah ini menyudutkan, ini terserah adalah langsung kalau clear chat dah, aman itu. Batin Anda akan aman. Nanti kasih lagi. Karena Allah perintahkan wa'arid anil jahilin. Orang yang ngejak debat, orang bodoh, nggak usah diladeni. Nek diladeni tambah ranong pucuke ya. Baik. Selanjutnya apa tadi Mas? Coba diulang. Masalah bid'ah Ustaz, kita sering tidak enak, akhirnya takut dikucilkan. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya. Bagaimana cara menyikapi atau berdakwah di lingkungan yang mungkin amaliyahnya tidak 100% sesuai sunnah. Semuanya butuh tahapan ya. Dan Nabi SAW berdakwah di tengah masyarakat yang amaliyahnya kesyirikan. Dan bid'ah yang paling puncak bid'ah akidah. Nambahi cara beribadah, nambahi Tuhan. Sehingga dia beribadah tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada selain Allah. Mereka kalau haji atau umroh, kan orang jahiliyah juga haji itu dan umroh. Mereka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Dia tambahin tadi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini salah atau betul? Betul. Labbaik la syarika lak. Kalimat apa ini? Tauhid. Ini kalimat aku sambut panggilanmu ya Allah. La syarika lak. Gak ada sekutu bagimu. Ini kalimat tauhid. Mereka tambahi illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang kau miliki. Tamlikuhu wa ma malak. Kau menguasai sekutu itu dan dia tidak bisa menguasaimu. Kalau dia mengucapkan labbaika la syarika lak titik, ahli tauhid. Mereka nggak mau kayak gini. Terus nanti berhala-berhala kita di mana? Ditambahkan illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Nabi SAW mendengar itu selama 13 tahun. Tinggal bersama mereka selama 13 tahun. Lihat kesyirikan, lihat berhala disembah, lihat orang sajen.
lihat orang menyembelih untuk selain Allah. Situasi seperti yang terjadi di sekitar Ka'bah yang ada 360 berhala di Masjidil Haram. Banyak sekali ya. Sehingga beliau menyaksikan aneka berhala disembah, tapi nggak bisa berbuat apapun. Gulingkan berhala satu, bahaya itu. Kalau Ibrahim diapain? Hah? Keprui kabeh. Ditinggalin yang satu. Tapi tidak dilihat orang, karena satu masyarakat kampung ini semuanya pergi. Masyarakatnya Ibrahim kan punya kebiasaan berburu. Nah, saat mereka semuanya berburu, Ibrahim balik. Wallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, akan aku hancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian pergi. Balik Ibrahim. Sampai di tempat ibadah mereka, faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Berhala tadi dijadikan judad. Judad itu artinya kit'ah, potongan kecil-kecil, diperkuli, dimutilasi. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling gede, dibiarkan. La'allahum ilaihi yarji'un. Ya, biar nanti jadi rujukan ini yang paling gede. Saat kaumnya pulang, mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan perbuatan kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Mereka nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Kalau itu adalah perbuatan Ibrahim. Cuman mereka punya indikasi. Apa indikasi? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda sering nyinggung berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan dia di hadapan banyak orang. Akhirnya terjadilah dialog. Mereka ketika dialog itu tidak nuduh Ibrahim, tapi bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihati ya Ibrahim?" Apakah kamu pelaku dari perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Apa jawab Ibrahim? Yang melakukan kan yang paling gede ini. Coba kau tanya, bisa nggak dia jawab? Bohong nggak ini, Pak? Hah? Kalimat ini bohong nggak? Tidak. Kok bisa, Pak? Tidak bohongnya dari sisi mana? Ibrahim tuh ngasih syarat. Yang melakukannya adalah yang paling besar ini, kalau jika dia ditanya bisa jawab. Oh, takoni resu jawab toh, berarti pelakunya bukan dia. Paham? Nek ditakoni resu jawab, berarti pelakunya bukan dia. Begitu ya? Ibrahim menghancurkan tempat ibadah. Ini kan bahasa lainnya kan, Ibrahim menghancurkan tempat ibadah. Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW beliau bertahap. Sampai ketika beliau sudah berkuasa, berhasil menaklukkan kota Mekah, barulah semua berhala itu dibersihkan. Termasuk pohon Uzza ditebang, ya. Hingga ada kelompok terakhir atau suku terakhir yang belum menyerah dan tidak mau masuk Islam. Padahal yang lainnya sudah masuk Islam. Suku apa itu? Bani apa yang terakhir masuk Islam? Di Jazirah, di sekitar kota Mekah. Bani Thaqif yang tinggal di Taif. Itu punya berhala Lata. Berhala Lata itu berhalanya orang Taif. Nah, orang Taif ketika sudah merasa kita sudah tidak mungkin untuk bertahan kecuali harus menyatakan masuk Islam, mereka mengirim duta, utusan menghadap Nabi SAW. Kurang lebih ada sekian 20 atau berapa orang gitu. Mereka mengajukan syarat, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam dengan satu syarat, dengan beberapa syarat. Salah satunya, tolong berhala Lata jangan dihancurkan. Jadikan itu sebagai prasasti kami. Enggak ada toleransi, enggak akan aku hancurkan. Kalau kalian tidak mau menghancurkan sendiri, nanti kami yang akan menghancurkan. Ya Rasulullah, kalau begitu beri kami waktu 3 tahun. Jadi mereka minta tolong Lata dipertahankan selama 3 tahun. Insya Allah. Enggak dikabulkan. Kalau begitu 1 tahun ya Rasulullah, enggak dikabulkan. Berangkat pasukan. Pasca, beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, daerah Khaybar,
Hunain dan sekitarnya. Barulah kemudian Sakif ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka menyatakan diri masuk Islam. Nah, mungkin Anda perlu waktu, perlu nafas yang panjang, jadi barangkali tidak langsung serta-merta melakukan pengingkaran. Selanjutnya, apakah harus ngikutin, Pak? Ya, ini beda lagi ya kasusnya. Kalau bisa tidak ikut, jangan ikut. Sehingga mungkin Anda terus terang sampaikan kepada Pak Kaum, Pak, mohon maaf Pak ya, kalau acara kayak gini saya nggak ikut. Karena bagi saya seperti ini tidak ada panduannya. Sehingga Anda menyatakan identitas. Ya, tapi tetap menghormati. Dalam arti saya tidak ganggu, sebagaimana Anda tidak ganggu keyakinan saya. Sampaikan dengan terus terang, biar nanti selesai masalah di sini. Karena kalau masih abu-abu kadang malah jadi bahan gerenengan. Dan alhamdulillah di beberapa titik ketika saya tinggal, ya tetap ada acara-acara seperti itu. Tapi setelah mereka paham, ini mesti gak gelem teko. Ya ora, suwe-suwe ra diundang. Alhamdulillah. Ya. Gitu. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya, jika seseorang dalam sebuah jika seseorang bekerja dalam sebuah komunitas dakwah dan itu adalah pekerjaan utamanya, apakah ada nasihat agar ia senantiasa bisa meluruskan niat agar apa yang diusahakannya tidak semata-mata mencari penghasilan tapi juga untuk tabungan amal atau jalan dakwah? Barakallahu Ustaz. Pada posisi ketika di antara kita ada yang bergabung di lembaga dakwah apapun itu ya, dan kita ingin membantu, misalnya membantu kegiatan pendidikan, membantu kegiatan dakwah, bagaimana motivasi yang bisa kita bangun agar kita bisa tidak hanya sebatas orientasi dunia. Anda perlu berpikir berapalah nilai materi yang akan Anda dapatkan. Gaji di lembaga dakwah itu berapa? Ya ada yang 3 juta Pak, 4 juta, cukup untuk biaya hidup, alhamdulillah, nafkah saya dan keluarga tercukupi. Baik, itu habis dalam waktu sebulan. Sehingga kalau yang Anda cari cuma itu, Anda nggak punya tabungan yang lebih panjang. Tapi ketika semangat Anda, saya ingin semoga ada kaum muslimin yang mendapatkan hidayah melalui potongan video yang saya buat. Sehingga membuat orang tertarik untuk nonton itu. Terus dia mau untuk ngaji. Alhamdulillah, Anda memakai materi Ustadz A, Ustadz B, tapi dengan karya Anda, mereka jadi lebih mau mendengarkan. Insya Allah berarti Anda punya andil dan bagian dalam kegiatan dakwah. Kalau niatnya untuk pahala, abadi sampai akhirat. Tidak habis akhir bulan ya. Yang habis akhir bulan apa? Gajinya. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus mungkin Ustaz nanti bisa menutup majelis pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan nih ANB Channel punya TV satelit? Syukron jazakallahu khairan. Ini mungkin mau modeli Ustaz. Mau modeli ini. Ini donatur mungkin Ustaz. Oh, penanyanya mau ngasih modal. Mungkin ya. Tafadhol Ustaz. Baik. Jadi saya sendiri tidak punya cita-cita punya channel. Dan tidak punya cita-cita punya TV, baik TV YouTube maupun TV analog, apalagi TV satelit. Cuman waktu pandemi dulu ada gedung sekolah di belakang rumah nganggur karena ditutup ya dengan alasan pandemi. Dan saya tidak bisa kajian dimanapun karena masjid juga belum dibuka untuk kegiatan kajian. Akhirnya di gedung itu
kita jadikan sebagai studio. Dan sekarang gedung itu sudah dibongkar jadi gedung baru studio ANB Channel. Dan waktu kita ngajar di situ niatnya cuman ya daripada nganggur, kok turu ya sudah manfaatkan waktu untuk kegiatan belajar secara online. Bermodal sebuah HP, Pak. HP yang pakai tripod murahan, mungkin tripodnya harganya di bawah 100.000 kayaknya. Nah, namanya HP, kadang zoom, zoom out, zoom in otomatis. Sehingga kadang gede nyilek. Sampai akhirnya ada orang yang wakaf kamera. Kita terima, sudah begitu diinstal nggak bisa dipakai. Nah, bingung ini gimana ini? Akhirnya kita tetap pakai HP. Hingga ada salah satu jamaah, ya sudah kamera kamu kita tukar tambah, digantikan dengan kamera yang lain yang bisa dipakai. Itu kamera pertama, saya lupa mereknya. Dan alhamdulillah dari situ kemudian diterima oleh sebagian orang. Kita pakai papan tulis. Sehingga dari sini pindah ke sebelah ya. Nanti kru akan memindahkan kameranya pakai papan tulis. Sampai akhirnya ada yang wakaf iPad. Latihan nulis di iPad yang licin itu. Itu lumayan itu ya. Gimana pelan-pelan nulisnya. Alhamdulillah dari situ diterima dan jadilah ANB Channel yang sampai sekarang. Dan sampai sekarang memang kita belum ada rencana untuk membuat TV satelit karena yang YouTube saja sudah banyak disiarkan di pemilik TV satelit. Jadi mereka ngambil konten dari ANB Channel disiarkan di TV satelit punya mereka. Alhamdulillah, berarti kan yang penting nyebar tanpa harus punya TV satelit. Sehingga prinsip kami berhemat dalam memanfaatkan dana masyarakat, tapi bisa menyebar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena ANB sendiri nol donasi, Pak. Bapak lihat di sini ya, nggak ada running text kan. Yang live ya, nanti lihat di YouTube. Nggak ada running text, silakan salurkan donasi Anda, nggak ada, Pak. Itu sudah setahun lebih. Jadi video-video kami tidak pernah minta donasi. Nol, ANB nol donasi. Karena alhamdulillah ada beberapa unit usaha yang kita kembangkan seperti ANB Store, kemudian beberapa sekolah online. Dari hasil itu termasuk umroh ANB. Dari hasil itu kita gunakan untuk membiayai semua operasional, masih sisa dipakai untuk membayari utang yayasan. Kita ada yayasan payungnya, punya utang beberapa tanah yang belum selesai dibayar, itu dibayari dari unit usaha kami. Alhamdulillah, tolong doakan agar kami bisa istiqomah. Amin. Ya, sebagaimana saya juga mohon kepada Allah agar Bapak Ibu diberi kekuatan istiqomah. Amin. Dan kita berharap semoga dakwah Ahlus Sunnah ini semakin tersebar di masyarakat. Amin. Semarang, kanan kirinya, dan juga beberapa daerah yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.